Halo semuanya, apa kabar? Nona Dilau di sini. Buat penulis yang baru terjun di dunia kepenulisan, apalagi memulainya semua dari nol, tanpa pembaca dan follower setia, memang ya seringkali merasa down dan akhirnya berhenti di tengah-tengah menulis cerita karena jumlah tayangannya yang lambat banget naiknya. Makanya sebagai seorang penulis yang sedang merintis, aku mau berbagi tips dan mindset yang aku terapkan untuk terus konsisten menulis sampai tamatkan cerita sesuai sinopsis saat aku menulis cerita di Viso maupun di Wattpad dengan jumlah tayangan yang sedikit. Nih aku tunjukin cerita-ceritaku yang viewsnya rendah ya. Mulai dari cerita di Viso judulnya Cinta Saja Tak Cukup. Saat tamat jumlah tayangannya itu 552 dan retensi 12,53% di 50.000 kata dasar dan 7,88% di 100.000 kata dasar. Ya artinya selama aku nulis cerita ini, aku nggak dapat bonus retensi. Gue hanya dapat bonus tanda tangan aja sebesar $30 dan bonus kontingen. Tapi aku tetap konsisten nulis tanpa pernah gagal daily selama 3 bulan sampai cerita ini tamat. Dan sekarang pun ini, aku juga lagi nulis di Wattpad dengan judul Adagio Perlahan Tapi Tak Pasti. Mulai tanggal 14 Januari kemarin ini, aku update tiap hari dengan jumlah views saat video ini dibuat sebanyak 160. Masih dikit ya, ya, tapi aku udah komitmen untuk tamatkan cerita ini pada akhir bulan Januari 2023. Makanya aku update tiap hari. Nah, langsung aja ya kita ke pembahasannya. Tipsnya adalah yang pertama, untuk kamu mau bisa konsisten menamatkan cerita di saat views kamu rendah. Yang pertama, mencintai kegiatan menulis. Kalau kita nggak suka menulis, ya kita akan menulisnya dengan perasaan penuh beban. Jadi ya cintai dulu kegiatan menulis itu. Yang kedua, menyukai dan menguasai genre yang mau ditulis. Kayak aku nih, suka romance. Jadi aku nulis romance dan sangat menikmati proses menulis di genre ini. Aku sendiri sih belum tertarik ke genre yang lain, makanya aku fokus nulis romance aja. Aku pernah nih maksa nulis fantasi, tapi karena aku nggak pernah baca fantasi dan bukan penikmat cerita fantasi, ya jadinya nggak bisa tamatkan ceritanya. Jadi pastikan kamu suka dulu nih genre yang kamu tulis. Yang ketiga, punya tujuan yang jelas kenapa harus tamatkan cerita ini. Aku biasanya tuh menulis dari keresahanku. Jadi tema-tema yang aku angkat itu biasanya dari keresahanku. Contoh, ceritaku yang berjudul Terjebak Pacar Posesif. Nah itu aku resah banget tuh sama cerita yang meromantisasi toxic relationship. Yang menganggap kalau cowok-cowok bad boy, kasar, baik itu kasar secara fisik maupun verbal itu bisa diubah hanya dengan cinta aja gitu. Jadi seringkali dianggap cowok-cowok yang kasar itu mampu memperlakukan cewek-ceweknya dengan baik, padahal ya mereka itu manipulatif. Dan aku nggak terlalu suka cerita-cerita kayak gitu. Dan biasanya tuh berakhir happy ending ya. Dan aku kurang puas aja. Makanya aku angkat tema ini. Tapi aku buat dengan ending yang realistis. Bahwa ya kita sih nggak bisa mengubah orang yang nggak akan mau diubah gitu. Orang kalau mau berubah ya harus karena kesadaran dirinya sendiri. Jadi ketika menjalani hubungan dengan bad boy dan terlibat dalam toxic relationship, ya pilihannya hanya mau tetap bertahan tapi menderita atau memutuskan untuk putus mumpung masih pacaran. Nah cerita ini nih baru dapat 1000 tayangan atau 1000 views itu saat aku udah nulis sampai bab 29 di Wattpad. Dan itu juga aku selingi juga dengan promosi terus. Makanya di bab 29 aku baru dapat 1000 tayangan tuh. Jadi aku selalu mengusahakan untuk setiap cerita yang aku tulis itu ada pesan dan manfaat yang bisa diambil oleh pembaca. Kayak kalau aku nggak tamatin ceritanya, aku merasa rugi karena pesannya nggak akan tersampaikan dengan tuntas ke pembaca. Keempat, aku tuh punya mindset kalau ya cerita yang tamat bisa berpotensi menjadi passive income di masa depan. Ya contoh aja ya ceritaku yang tamat ada yang udah beli di Karya Karsa. Jadi udah tamat lama dan tahu-tahu ada yang buka kuncinya. Dan ya pasti aku promosi terus juga ya. Dan yang ada di Viso itu tiap bulan aku dapat bonus kontingen. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi ya seperti kata pepatah kan, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Yang kelima, karena aku ingin menjadi penulis. Pokoknya aku mau jadi penulis, jadi aku harus tamatkan cerita. Karena menurut aku sih untuk disebut sebagai seorang penulis cerita atau penulis novel fiksi itu ya memang harus konsisten untuk hasilkan karya yang udah tamat pastinya. Jadi ya memang harus tamatkan cerita gitu kalau mau disebut sebagai penulis. Dan yang keenam, ini aku punya mindset kalau ya percaya kalau setiap penulis besar pun mereka mulai dari menjadi kecil terlebih dahulu. Nah, kita ini kan termasuk generasi yang beruntung banget kan, karena sudah ada teknologi yang membantu. Mau terbitkan cerita, ada platform yang mudah dipakai, kayak Wattpad. Dan kalau mau langsung kirim naskah ke penerbit juga nggak perlu kirim hard copy ke penerbit, kayak pengalaman penulis zaman dulu kan, sekarang udah bisa ada email, bahkan ada website khusus untuk kita submit karya, naskah, terus juga media promosi lebih mudah.
Sekarang tinggal kita memanfaatkan kemudahan itu apa enggak kan. Kalau dibandingkan dengan para penulis yang udah menerbitkan karya sejak puluhan tahun yang lalu, mereka itu harus melewati proses yang lebih sulit untuk terbitkan karya, seperti mengirim hard copy ke penerbit, dan ya promosi karyanya juga nggak semudah sekarang. Tapi ya mereka nggak nyerah dan terus konsisten hasilkan karya. Dari mereka inilah aku terinspirasi untuk konsisten tamatkan karya dan tetap promosi. Jumlah views, komentar pembaca, vote adalah hal yang di luar kontrolku. Jadi, aku memilih fokus pada apa yang bisa aku kontrol, yaitu tamatkan cerita dan terus belajar ilmu-ilmu kepenulisan. Aku nggak pernah tahu kapan ceritaku itu akan meledak. Ya bisa aja 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun setelah cerita tamat. Ya intinya ya tamatkan cerita aja dan berusaha tanggung jawab sama apa yang udah dimulai. Jadi prinsipku adalah ya jangan mau tunggu viral atau banyak views dulu baru punya semangat tamatkan cerita. Ya harus tamatkan cerita. Kalau udah mulai nulis bab 1 ya harus konsisten terus nulis sampai tamat. Yang dikejar adalah bukan viralnya, tapi ya yang dikejar adalah bisa tamatkan naskahnya. Dan aku pegang satu kalimat ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Sampai jumpa di next video.